Sebenarnya saya mau bercerita bahwa sebelum saya menjadi seorang pengusaha pentol ini, dulu saya adalah seorang karyawan di suatu bank swasta di Indonesia ya. Tapi menjadi seorang karyawan mungkin bukan jiwa saya ya. Jadi saat menjadi karyawan itu kepikiran gimana sih caranya untuk bisa mempunyai usaha sendiri, terus bisa mempunyai penghasilan sendiri tanpa menggantungkan dari gaji dari karyawan ya. Jadi terus saya mencoba untuk membuka beberapa bisnis sebelumnya. Sebelumnya saya juga pernah membuka bisnis jualan pokis, terus jualan singkong goreng, jualan baju-baju, dan akhirnya suatu saat ketemulah dengan bisnis pentol ini ya, yang sampai sekarang sudah saya geluti hampir 5 tahun saya berbisnis pentol ini. Dulu saya kasih nama iPentol ya. iPentol itu dapat ide dari sebuah brand yang sangat terkenal, teman-teman mungkin tahu ya. Itu sudah berjalan sekitar 4 tahunan lebih ya. Dan karena progresnya itu selama 5 tahun itu kurang begitu bagus istilahnya, naiknya kurang bagus ya, stabil gitu-gitu aja. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk mengganti brand menjadi Pentol Sultan seperti yang sekarang ya. Dengan harapan semoga dengan nama diganti seperti Pentol Sultan ini, semoga menjadi rezekinya seperti sultan guys. Jadi sultan itu kan rezekinya banyak ya, dan semoga bisa bermanfaat juga buat orang banyak, bisa menjadi wasilah jalan rezeki bagi orang banyak juga gitu. Untuk produknya, di sini saya ada beberapa produk ya, yaitu pentol sultan original, pentol sultan keju, kemudian pentol sultan telur, ada juga pentol sultan urat. Mungkin nanti kedepannya juga akan ada lebih banyak lagi varian yang saya akan coba kembangkan gitu untuk kemajuan bisnis saya ini. Saya menjalani bisnis ini jatuh bangun teman-teman semua. Jadi dari pertama buka itu ramai, nanti selang beberapa bulan nanti sepi, orderan menurun kayak gitu, bikin mood itu kadang naik turun gitu loh, bikin mood naik turun, dan istilahnya sempat patah semangat juga. Tapi ya mengingat karena kebutuhan dan segalanya ya, yang mengingat kebutuhan dan juga faktor-faktor yang lain, jadi saya tetap bersemangat dan tetap berusaha, serta yakinnya bahwa nanti Allah itu pasti akan kasih jalan gitu teman-teman semua. Nah, untuk sausnya sendiri itu kami ada saus kacang dan juga ada saus original dari Del Monte ya, yang hot itu. Jadi baru 2 macam topping rasa. Nanti mau saya kembangkan lagi, mau tak kasih mozzarella atau saus keju gitu untuk kedepannya gitu. Untuk produk saya ini sebenarnya pentol itu adalah ya dibilang bakso bukan, dibilang cilok yang pakai tepung itu bukan. Jadi tengah-tengah ya, range-nya itu tengah-tengah. Dia itu dibilang cilok itu lebih enak daripada cilok, tapi kalau dibilang bakso, dia itu masih kalah enak sama bakso. Jadi untuk dagingnya itu saya pakai daging sapi dan daging ayam. Ya, mungkin nanti kedepannya saya juga mau bikin varian yang bakso. Doakan saja ya teman-teman ya. Jadi varian yang bakso yang benar-benar pakai daging full yang tanpa campuran ya. Jadi ada daging sapi dan daging ayam nanti ke depannya.
Untuk metode pemasaran sendiri saya itu memakai dua sistem ya, online sama offline. Jadi saya offline buka warung di belakang ini, di rumah saya sendiri. Terus kalau online-nya saya pakai GoFood ya. Jadi teman-teman buat yang pengen nyobain gimana sih kelezatan dari pentol sultan ini, silakan di order ya. Nanti deskripsinya ada di bawah. Sukanya banyak, dukanya juga banyak, Mas. Sukanya itu kalau kita ada orderan, ada orang yang puas dengan produk kita, mau jajan lagi, sekarang jajan, besok jajan lagi, itu kepuasan tersendiri buat saya sebenarnya. Melihat ada orderan dari handphone bunyi makting gitu aja, wis hatinya itu seneng banget teman-teman semua. Jadi itu sukanya ya. Sukanya juga orang bisnis itu selalu megang uang gitu istilahnya. Walaupun sedikit itu selalu megang uang. Karena apa? Ya uangnya diputar terus buat belanja, buat disisihkan kayak gitu. Nah, terus untuk dukanya itu sebenarnya lebih banyak lagi. Tapi biasanya itu pebisnis itu jarang bercerita dukanya ya. Kalau dukanya itu banyak banget, seperti pagi-pagi harus bangun, habis subuhan bangun ke pasar beli bahan baku, terus nanti digilingkan, terus di rumah itu sampai rumah masih nyototin lagi pakai tangan. Dulu masih pakai tangan teman-teman semua. Jadi bikin satu adonan itu bisa 1 jam di depan kompor gini ya. Kalau bikin satu adonan, kalau bikin 3, bikin 2, wah sini boyoknya itu yang nggak kuat teman-teman semua. Jadi dukanya mungkin itu. Terus dukanya juga kalau lagi pas sepi order, wah itu ngenes banget itu. Bikinnya mungkin nggak sepiro ngenes, tapi kalau udah order sepi itu waduh pusing. Untuk teman-teman semua yang mau berwirausaha ya, satu, bulatkan tekad teman-teman semua ya. Jangan nanti usaha setengah-setengah. Istilahnya aku pengen usaha gini, nanti ada sandungan sedikit ngelokro, ada sandungan sedikit ngelokro. Terus habis itu jangan patah semangat, tetap bangkit ya, apapun keadaannya. Gagal ini cari lain yang lagi, cari lain lagi sampai ketemu jalannya teman-teman. Terus jangan lupa ikhtiar berusaha harus, doanya juga harus dikencengin teman-teman semua, karena semua usaha kita akan percuma kalau kita tidak berdoa sama Tuhan yang Maha Kuasa. Itu masalah sukses, masalah itu nanti belakangan ya. Masalah sukses atau masalah faktor X itu nanti kebelakangan. Jadi berusaha, berikhtiar dan berdoa gitu.